itu 5 tahun ke depan itu diharapkan sudah seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu geser ya, orientasi di dalam bekerja itu daripada regulasi atau driven ke performance based organization. Itu memang sudah saatnya sekarang ini reformasi birokrasi harus diredefinisi ulang. Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi. Jumpa lagi di Sekolah Birokrasi Channel. Sekarang kita akan sedikit mengulas mengenai mengapa penting reformasi birokrasi itu. Di dalam level pemerintahan, keseriusan pemerintah terkait dengan reformasi birokrasi itu sendiri bisa kita lihat, yakni salah satu kementerian yang memang fokus pada upaya-upaya bagaimana kemudian birokrasi itu bisa berfungsi dengan baik, dan kemudian itu bisa kita lihat lagi keseriusan pemerintah ketika dikeluarkan Perpres nomor 21 tahun 2010 mengenai Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi. Jadi sampai dengan tahun ini 2021 itu bermakna sudah sekitar lebih 10 tahun ya upaya pemerintah itu untuk terus melakukan reformasi birokrasi. Namun seperti kita ketahui bahwa hasilnya ya tidak seperti yang diharapkan. Kalau kita lihat di dalam roadmap reformasi birokrasi tahun 2010 itu 5 tahun ke depan itu diharapkan sudah seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu sudah mampu bergeser ya, orientasi di dalam bekerja itu dari berorientasi pada regulasi atau driven ke performance based organization. Tetapi sampai dengan tahun 2021 ini kita melihat bahwa bisa dikatakan 0, sekian yang berhasil mencapai pada tataran yang disebut dengan performance based organization, artinya organisasi yang berbasis pada kinerja. Nah, di dalam era pemerintahan Jokowi yang kedua ini, salah satu program prioritas daripada Presiden adalah reformasi birokrasi itu sendiri, sehingga menunjukkan bahwa pengalaman beliau selama memimpin periode pertama itu nampaknya beliau anggap bahwa reformasi birokrasi merupakan persoalan yang serius dalam rangka bagaimana kemudian pemerintahan ini mampu memberikan kontribusi nyata di dalam menciptakan daya saing bangsa. Jadi memang kalau kita melihat reformasi birokrasi ini selain fungsi-fungsi yang diemban, salah satunya adalah bagaimana menciptakan daya saing bangsa ini. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, kenapa reformasi birokrasi sangat penting? Ini tentu kita bisa melihat bahwa birokrasi itu merupakan instrumen yang digunakan pemerintah di dalam melahirkan kebijakan-kebijakan, berbagai macam program, dan terutama ujungnya bagaimana berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tentunya. Nah, karena itu birokrasi bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri, tetapi memerlukan juga kolaborasi sinergitas dengan berbagai macam aspek-aspek lain dalam pemerintahan. Dan kita bisa melihat selama 10 tahun terakhir ini memang
pandangan saya terlihat bahwa reformasi birokrasi itu dimaknai terlalu sempit, karena cenderung lebih banyak berkutat pada aspek bagaimana desain daripada organisasi birokrat sendiri, lalu kemudian bagaimana terkait dengan aspek SDM-nya. Walaupun di dalam area-area perubahan yang menjadi fokus dalam reformasi birokrasi itu ada 8 ya, tetapi kalau kita lihat faktanya dalam keseharian itu lebih banyak muncul ke permukaan aspek struktur birokrasi dan pengelolaan ASN. Dan menurut pandangan saya bahwa fokus Jokowi di dalam periode pemerintahan 5 tahun ini itu juga reformasi birokrasi dipandang dari perspektif pragmatis, karena lebih banyak pada aspek bagaimana investasi itu sebagai bagian daripada sumber pendapatan untuk mengisi APBN yang dipandang bahwa itu belum optimal, dan salah satu penyebabnya itu adalah reformasi birokrasi. Nah, tentu ini tidak semudah itu, sehingga apa yang diperintahkan oleh Presiden kepada Kemenpan RB sebagai leading di dalam mendorong kementerian lembaga maupun daerah itu untuk melakukan reformasi birokrasi dimaknai dengan langkah-langkah penyederhanaan struktur birokrasi. Dan kita bisa lihat kemudian pada tataran implementasi itu di level kementerian lembaga itu nampak lebih cepat direspon, tetapi khusus di dalam konteks pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten kota itu ini sudah lebih setahun lebih itu terjadi tarik ulur mengenai bagaimana mengimplementasikan penyelenggaraan struktur birokrasi itu sampai di level pemerintah daerah. Dan karena itu ini tentu akan memperlambat reformasi birokrasi dari sisi bagaimana melakukan upaya-upaya penyederhanaan, terutama berkaitan dengan kemudahan berinvestasi yang disebabkan karena struktur birokrasi yang terlalu tinggi atau panjang. Nah, dengan perintah Presiden untuk melakukan penyelenggaraan di 2 struktur atau 2 level birokrasi itu diharapkan akan mempermudah proses investasi. Tetapi kita harus melihat bahwa reformasi birokrasi itu tidak dimaknai semata-mata aspek struktur saja. Lalu kemudian implikasinya kemudian bagaimana 2 level struktur yang hilang itu kemudian para pejabatnya diimpasi ke dalam jabatan fungsional. Walaupun dalam perkembangannya kita bisa melihat bahwa tujuan itu dalam rangka apa, untuk tidak menimbulkan kehebohan mengenai bagaimana ribuan jabatan akan hilang lalu kemudian berimplikasi pada ASN yang kemudian kehilangan jabatan, sehingga kemudian diberi bonus bahwa ketika dihapus struktur itu maka kemudian tunjangan tidak akan berkurang. Lalu kemudian ada upaya untuk mendorong bahwa para ASN itu sekarang harus dirubah orientasinya dari orientasi yang mengejar jabatan struktural ke jabatan fungsional. Tentu implikasinya pada pengurangan struktur, kemudian akan muncul tim-tim kerja dalam birokrasi yang sampai sekarang ini disebut dengan jabatan yang sebelumnya eselon 3 disebut dengan koordinator dan jabatan eselon 4 disebut dengan subkoordinator. Tapi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa reformasi birokrasi itu tidak sesimpel itu. Tetapi yang harus kita bisa lihat bahwa reformasi birokrasi memang itu merupakan sebuah kebutuhan nyata akan lingkungan yang kita layani. Nah, kita bisa lihat dari perspektif global bahwa lingkungan strategis daripada birokrasi itu terus mengalami perubahan, bahkan kadang-kadang sulit diprediksi ya. Sekarang ini kita bisa melihat bagaimana tengah berproses perubahan industri yang dari 4.0 itu
yang kemudian melantahkan daripada banyak industri yang kemudian berguguran, dan ini tentu menjadi sebuah kerja berat bagi pemerintah bagaimana kemudian itu bisa mensiasati dengan menciptakan sebuah kondisi yang mampu menghantar lewat kebijakan-kebijakan dan layanan kepada pelaku-pelaku industri untuk bisa survive. Itu satu sisi. Nah, ditambah lagi dengan gelombang pandemi yang tidak hanya ini menyentuh selentingan negara, tapi hampir dikatakan menyentuh hampir seluruh negara, sehingga kembali kepada daya saing tadi itu tentu akan berdampak luas, karena pada saat yang sama ketika kita ingin mengekspor produk-produk kita, itu pasti akan berdampak karena negara-negara menyetujui ekspor kita juga merupakan negara yang terkena dampak itu. Jadi di dalam reformasi birokrasi itu memang kita harus senantiasa memperhatikan aspek lingkungan strategis kita. Siapa yang menjadi lingkungan yang akan kita servis, yang kita akan layani, itulah yang kemudian menjadi orientasi daripada reformasi birokrasi. Nah, kita lihat bahwa lingkungan kita ini sedemikian cepat berubah sehingga kemudian menghendaki birokrasi itu yang juga simple, nimble ya, agile dan seterusnya, yang sekarang ini menjadi tren mengemuka mengenai desain seperti apa birokrasi pemerintah ke depan itu. Kuncinya adalah bahwa reformasi birokrasi itu menciptakan birokrasi yang mampu merespon dengan cepat. Jadi orientasi daripada reformasi birokrasi itu harus berorientasi kepada bagaimana birokrasi dengan cepat merespon kebutuhan lingkungan, tentu baik yang bersifat global maupun bersifat internal pemerintah. Apa makna dibalik itu? Bahwa responsivitas itu tidak mungkin bisa dicapai manakala arsitektur daripada birokrasi itu lambat, tidak mampu merespon, bergerak cepat untuk merespon berbagai macam tantangan dan kebutuhan. Karena itu reformasi birokrasi menjadi sebuah keniscayaan untuk itu. Nah, responsivitas itu harus diwujudkan dalam bentuk kerja-kerja nyata yang kemudian kita sebut dengan kinerja yang optimal, di mana di dalamnya itu adalah pentingnya menyediakan baik berupa kebijakan, program, regulasi maupun pelayanan yang relevan dengan kebutuhan perubahan lingkungan. Berarti bahwa birokrasi itu harus inovatif. Nah, kalau kita bicara inovatif, maka pasti akumulasi dari berbagai macam instrumen dalam birokrasi itu harus di-arrange ulang gitu. Baik struktur, baik SDM, proses bisnis, mekanisme, penilaian, kinerja, dan seterusnya. Itu harus dilakukan secara simultan. Nah, inovasi ini kata kunci. Nah, sehingga mampu melahirkan berbagai macam produk, baik berupa jasa, barang, maupun administrasi yang kemudian itu ujungnya adalah kemampuan merespon daripada atau memberikan solusi bagi perbaikan kebutuhan bangsa dan negara. Nah, ini yang saya kira menjadi perhatian, sehingga birokrasi yang kita butuhkan dan terus-menerus harus melakukan upaya penyesuaian adalah birokrasi yang adaptif dan responsif, yang mampu melahirkan inovasi-inovasi, karena sekarang ini kata kunci dalam daya saing bangsa ini adalah inovasi. Nah, ini berimplikasi tentu kepada arsitektur birokrasi yang kita desain. Di sisi lain kita harus meyakini bahwa birokrasi itu bukan sebuah entitas yang saya katakan tadi bersendiri, tetapi harus secara simultan berkaitan dengan bagaimana juga melakukan upaya-upaya reformasi di aspek politik, sosial, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Karena walaupun birokrasi itu bekerja sendiri tanpa dukungan dengan lingkungan strategis lain, aktor lingkungan strategis lain, maka itu akan kesulitan gitu. Misalnya bagaimana sekarang ini reformasi birokrasi itu diharapkan mampu menciptakan daya saing bangsa, menciptakan efektivitas pemerintahan, menimbulkan
kepercayaan, mengurangi korupsi dan sebagainya. Kalau tidak dibarengi dengan upaya-upaya lain dari sektor-sektor lain, ya kan kesulitan. Nah, jadi intinya bahwa kenapa reformasi birokrasi penting, selama lingkungan strategis terus-menerus melakukan perubahan, bahkan kadang-kadang sulit diprediksi perubahan seperti apa terjadi, maka memerlukan reformasi birokrasi agar supaya birokrasi itu senantiasa fit dengan kebutuhan yang dilayani. Nah, inilah sebenarnya menjadi penting ya, untuk dilakukan reformasi birokrasi.